Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang tugas besar pengenalan komputasi yang berjudul mesin parkir. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andreas Johan dengan NIM 169212234, yang kedua ada Galih Muhammad Mulia dengan NIM 169212242, yang ketiga Ranisa Azmi Desnita dengan NIM 169212246, dan Sultan Farel Ananda dengan NIM 169212338. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari dilakukannya tugas besar ini. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada baiknya saya menjelaskan tentang apa itu parkir. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedang berhenti dengan pengemudinya tidak meninggalkan kendaraannya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Parkir itu sendiri ada peraturan perundang-undangannya. Pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Lalu saya akan menjelaskan apa itu mesin parkir. Mesin parkir adalah mesin yang digunakan untuk menghitung lama waktu parkir dan biaya parkir suatu kendaraan di suatu fasilitas parkir. Mesin ini berguna untuk memudahkan penghitungan biaya yang harus dibayarkan oleh subjek pajak pada penyelenggara parkir. Lalu, mengapa kami memilih mesin parkir sebagai program untuk tugas besar? Hanya dikarenakan di zaman sekarang maraknya pungutan liar di lahan parkir yang dilakukan bukan oleh penyelenggara tempat parkir, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan untuk mesin parkir di lahan parkir tersebut. Maka dari itu, kelompok kami membuat mesin parkir ini sebagai program untuk tugas besar ini, agar kami dapat lebih memahami tentang cara kerja dari mesin parkir itu sendiri, dan juga betapa pentingnya mesin parkir di zaman sekarang. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tugas besar ini, yaitu tujuan yang pertama adalah untuk membuat mesin parkir otomatis melalui computational thinking dan algorithm thinking, dan juga untuk memenuhi tugas besar pengenalan komputasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang manfaat dari tugas besar ini. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan mengenai parkir dan mesin parkir, dan juga mengasah kemampuan computational thinking dan algorithm thinking. Lalu untuk rumusan masalah dari tugas besar ini adalah bagaimana cara kerja mesin parkir otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang memasuki bagian 2, yaitu bagian pembahasan. Bagian dekomposisi. Mesin parkir otomatis dapat dipecah menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Bagian tersebut adalah bagian kendaraan masuk dan bagian kendaraan keluar. Ketika kendaraan itu masuk, maka data pengendara akan diinput. Nah, data yang diinput adalah plat nomor dan waktu masuk. Nah, setelah data itu beres di-input, maka pengendara akan diberikan tiket parkir, dan pengendara akan memarkirkan kendaraannya. Nah, setelah pengendara beres memarkirkan kendaraannya, pengendara akan keluar dari daerah parkiran. Ketika pengendara akan keluar dari daerah parkiran, pengendara akan menempel tiket tersebut di data untuk proses pembayaran. Setelah prosesnya beres, maka pengendara akan diberikan metode pembayaran. Metode tersebut adalah berupa cash atau debit. Pengendara bisa pilih salah satu. Setelah pembayaran berhasil, maka pengendara bisa keluar dari daerah parkiran. Lanjut. Nah, bagian deskripsi simulasi. Deskripsi simulasi dari mesin parkir otomatis secara singkat dapat dibagi sebagai berikut, yaitu input, proses, dan output. Inputnya adalah memasukkan data-data seperti plat nomor dan waktu masuk.
Prosesnya adalah akan memasukkan interface dan proses menyimpan data serta perhitungan tarif parkir dan outputnya berupa tarif parkir. Nah, sekarang bagian antar muka bebas. Nah, interface-nya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang source code dari mesin masuk dan keluar parkir ini. Berikut pertama, pengendara akan diberikan input pilihan masuk atau keluar. Kemudian akan diarahkan jika masuk, maka akan diarahkan ke program mesin masuk yang menggunakan variabel global. Fungsi variabel global ini agar variabel ini berlaku di keseluruhan file. Kemudian ada looping dari input yes atau no. Jika no, maka dia akan mengulang terus, dan jika yes, maka akan muncul input. Pengendara akan diberikan input plat nomornya dan input waktu masuk kendaraan. Kemudian akan terdisplay fprintf tiket masuk yang berisi informasi berupa plat nomor dan waktu masuk. Kemudian setelah itu ada mesin keluar. Mesin keluar ini sama juga menggunakan variabel global. Kemudian ada input plat nomor kendaraan. Apabila plat nomor yang diinput ini tidak sesuai dengan plat nomor yang diinput di mesin masuk, maka akan fprintf terdisplay plat nomor tidak terdata dan mengulang lagi input masukkan plat nomor kendaraan. Jika plat nomor kendaraan sesuai, maka akan langsung ke input jam waktu keluar kendaraan. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari lama parkir. Lama parkirnya itu yaitu waktu keluar dikurangi dengan waktu masuk dan dibuat ke bawah. Jika lama parkir di bawah 1 jam, maka tarif parkirnya itu tarif jam pertama, yaitu Rp5.000. Dan apabila lebih dari 1 jam, maka tarif parkir itu tarif jam pertama, Rp5.000 ditambah dengan tarif parkir jam-jam selanjutnya, yang 1 jamnya itu Rp2.000. Maka setelah itu akan terdisplay fprintf tarif parkir adalah sekian. Kemudian ada looping lagi, yaitu pemberian pilihan pada pengendara. Untuk metode pembayaran itu ada cash, ada juga debit. Maka langsung terdisplay pembayaran berhasil. Dan apabila pembayarannya berupa cash, maka ada input lagi pada pengendara, yaitu jumlah pecahan uang yang kita berikan untuk membayar. Kemudian untuk mencari kembalian, maka uang nominal itu dikurangi dengan tarif parkir yang sudah dicari di atas. Kemudian terdisplay fprintf kembalian sebesar sekian rupiah. Kemudian program end. Lalu bisa langsung kita coba run. Pertama kita masuk. Jika no, maka dia akan mengulang lagi. Jika yes, maka akan lanjut, masukkan plat nomor. Misal B134ABC, yang masuk kendaraan misalnya 12.00. Dan terdisplay tiket masuk seperti ini. Kemudian kita run lagi untuk mencari mesin mesin keluar. Kita masukkan keluar, masukkan plat nomor. Jika plat nomornya berbeda dengan yang awal, misal kita masukkan asal, maka akan terdisplay plat nomor tidak terdata. Lalu kita masukkan plat nomor yang sesuai, akan lanjut ke jam keluar 13.30, keluar dari parkir, dan jika kita memasukkan cash, dia akan minta input uang yang kita berikan. Jika kita berikan 50.000, maka kembalian terdisplay kembali 43.000 dan prosedur pun selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mesin parkir ini bekerja di kehidupan nyata. Pengendara diminta untuk memilih salah satu tombol tiket antara yes atau no. Jika memilih yes, akan dilanjutkan untuk enter plat nomor. Enter plat nomor ini akan dilakukan secara otomatis.
kemudian memasukkan jam masuk, menit masuk. Setelah itu, pengendara akan diberikan tiket masuk. Saat ingin keluar, pengendara diminta untuk menempelkan tiket parkirnya kepada mesin. Kemudian akan dimasukkan jam keluar, menit keluar, dan akan muncul tarif parkirnya. Kemudian, pengendara diminta untuk memilih metode pembayaran antara cash atau debit. Jika memilih debit, maka pembayaran berhasil. Jika memilih cash, kita harus memasukkan kembali nominal pembayaran. Kemudian nanti akan diberikan kembalian sebesar sekian. Nah, maka dari itu program sudah selesai. Selanjutnya kita sudah sampai nih di bagian terakhir, yaitu penutupan. Kesimpulan. Mesin parkir adalah mesin yang digunakan untuk memudahkan menghitung lama waktu parkir dan biaya parkir suatu kendaraan di suatu fasilitas parkir. Namun, maraknya pungutan liar di lahan parkir yang dilakukan bukan oleh penyelenggara tempat parkir mengakibatkan meningkatnya kebutuhan untuk mesin parkir di lahan parkir. Nah, maka dari itu, kelompok kami memilih tema ini agar dapat lebih memahami tentang cara kerja dari mesin parkir itu sendiri. Kelompok kami menggunakan computational thinking dan algorithm thinking untuk mendekomposisikan mesin parkir menjadi bagian yang lebih kecil dan untuk membuat mesin parkir menggunakan conditional, looping, dan function yang sudah kami pelajari sebelumnya. Banyak hal yang kami pelajari saat membuat tugas besar ini, diantaranya adalah memahami cara menerapkan computational thinking, kemudian meningkatkan kemampuan algorithm thinking untuk mencari solusi dari suatu permasalahan, melatih kemampuan dasar untuk membuat sebuah program dengan memanfaatkan aspek pemrograman dasar, dan mempelajari bagaimana langkah-langkah suatu program terbentuk. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.